Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Ballagar risalata wa addal amanata wa nasaha lil ummati وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فيا أيها المؤمنون الحاضرون يا أيها المشايخ الكرام الأساتذة الحجاج والحبايب A'azzakumullah wa hafizakum wa ayyuhal hudur. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat, para guru, para kiai, para ustadz, para haji, para tokoh masyarakat, para pengurus masjid yang saya muliakan, yang saya hormati. Mari kembali kita perbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, baik itu nikmat-nikmat yang masuk ke dalam nikmat-nikmat yang pokok atau usulun ni'am, maupun yang dapat dinamai dengan furu'un ni'am atau sub-sub pokok nikmat itu. Demikian pula kita memperbaharui cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat untuk beliau. Dalam pengertian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus meluhurkan harkat dan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Begitu pula keluarga dekat, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibunda-ibunda kita, ummahatuna ummahatul mukminin, dan juga zuriat turunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, putra-putri maupun cucu cicit beliau hingga akhir zaman. Demikian pula sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam yang di dalam sebuah hadis dikatakan ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat Nabi itu adalah ibarat bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum. Dengan siapapun di antara sahabat-sahabat Nabi itu kita ikuti, kita ambil petunjuknya, ihtadaitum. Maka kita selaku umatnya akan mendapat petunjuk, akan mendapat sinar cahaya terang di jalan kita dalam mengarungi hidup kita yang sementara di atas permukaan bumi ini. Hadirin yang saya muliakan, tidak terasa pada hari ini kita telah berada di pertengahan bulan Jumada al-Akhirah, Jumada yang kedua.
dari tahun 1444 Hijriah. Dan kita berada di permulaan bulan Januari tahun 2023. Adalah merupakan kewajiban kita untuk senantiasa menyambut kebaruan-kebaruan itu, menyambut kebaruan-kebaruan waktu yang terus bergulir itu, dengan terus memupuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran adalah merupakan pesan yang terus digaungkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu secara lisan, baik itu dalam perbuatan maupun dalam contoh-contoh beliau, dalam sirah beliau, dalam sunnah beliau sepanjang hayat beliau. Suatu ketika Nabi SAW ditanya, "Mengapa engkau wahai Rasul, mengapa engkau wahai Nabi, terus saja bangun tengah malam, terus saja salat sampai terlihat ada semacam bengkak di bagian kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau wahai Rasul terus saja melakukan salat yang banyak itu, berdiri yang panjang lama itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa-dosamu wahai Rasul? Andai kata itu ada. Bukankah dosa-dosamu, andaikan itu ada, yang akan datang pun telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Andaikan itu ada. Kita katakan andaikan itu ada karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang maksum. Artinya orang yang dijaga, sosok yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Sehingga pertanyaan itu adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa. Artinya peluang untuk berdosa pun telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur, maka itu ditegur dari perbuatannya yang mulia, yang utama, yang fadil, dan diberi petunjuk, diberi arahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan perbuatan yang afdal, yang lebih utama, yang lebih bagus, yang lebih baik, lebih penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena dosa, baik itu dosa besar, jadi bukan dosa besar sama sekali, bukan dosa kecil sama sekali, sehingga Allah menegur Nabi abasa wa tawalla. Bukan, tapi karena itu tidak afdal, bukan yang utama. Ada yang lebih utama yang seharusnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, oleh istrinya, "Mengapa engkau terus saja beribadah, terus saja salat, terus saja berzikir lama-lama, terus saja berdiri salat?" Lama berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, dengan bersabda, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah seharusnya aku ini, kata Rasul, tidak seharusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi hamba yang sangat-sangat bersyukur? Tidakkah seharusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur dengan kesyukuran yang sedalam-dalam? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah itu bukan hanya untuk memperlihatkan uswatun hasanah, memperlihatkan contoh yang baik kepada umatnya, kepada alam semesta, tetapi juga di samping itu adalah sebagai suatu sikap syukur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama menulis kitab yang berjudul Qimatuz Zaman. Nilai waktu. Ulama itu bernama Abdul Fattah Abu Guddah. Beliau mengatakan bahwa lin ni'mati usulun wa furu'.
Nikmat itu ada nikmat-nikmat yang besar dan ada nikmat-nikmat yang cabang. Ada nikmat-nikmat yang pokok, ibarat pohon, ada batangnya, ada cabangnya, ada rantingnya. Pokok-pokok nikmat itu adalah iman, adalah Islam, adalah ihsan dan seterusnya. Adalah kesehatan. Dan yang penting juga yang merupakan pokok-pokok nikmat itu, batang-batang maupun tangkai-tangkai utama daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri itu adalah az-zaman, waktu. Waktu itu terus bergulir dan waktu itu oleh syariat kita dibuatkan kerangka-kerangka. Kerangka-kerangka waktu itu adalah dalam bentuk syariat, dalam bentuk hakikat, dalam bentuk tauhid, dalam bentuk iman, dalam bentuk Islam, dalam bentuk ihsan. Kerangka-kerangka nikmat itu dalam bentuk salat, rukun-rukun Islam. Dan salat itu kerangka-kerangkanya adalah ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu itu. Waktu-waktu salat itu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya salat itu ada waktu-waktu yang ditetapkan untuknya. Baik itu salat-salat yang wajib dan juga salat-salat yang sunnah. Di sehari semalam kita wajib melaksanakan 5 kali salat yang wajib. Ada yang kita laksanakan di waktu sebelum pagi, menjelang pagi yang dinamakan dengan subuh sesudah waktu sahur. Ada waktu siang, ada waktu sore, asar. Siang kita salat zuhur, sore kita salat asar. Ada waktu malam, awal malam, yaitu maghrib, ketika matahari telah terbenam, maghrib, waktu ghurub. Ada waktu isya. Jadi ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua ada waktu-waktunya. Ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Waktu-waktu itu adalah bagaikan jadwal. Kalau dalam peradaban, dalam kebudayaan, dalam pekerjaan kita ada jadwal. Kita sekolah ada jadwal, kita ngantor ada jadwal. Nah, kita hidup ini ada juga jadwal. Jadwal itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam, ya jadwalnya ya jadwal kita salat, jadwal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadwal-jadwal itu, waktu-waktu itu akan melatih kita. Melatih kita untuk tetap pada waktu-waktu itu, atau untuk tetap, atau untuk membudayakan dalam diri kita, menjadikan kita profesional dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesional dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ini masing-masing memiliki umur, memiliki porsi, memiliki rezeki umur. Umur itu ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Nah, kita rata-rata umat Nabi Muhammad SAW umur kita adalah 60 tahun. Meskipun, jadi itu rata-rata, itu porsi ya, porsi. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsi rata-rata itu, maka usia kita 60 tahun. Tetapi kalau ditakdirkan oleh Allah kurang dari itu, bisa jadi 40 tahun, bisa jadi 20 tahun, bisa jadi kurang dari itu. Bahkan kita tahu seringkali ada umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal pada saat bayi, ukuran hari, sehari, 2 hari, nggak sampai sehari. Ada yang 3 hari, sepekan, sebulan, setahun, dan seterusnya.
Jadi porsi-porsi itu kita mesti isi dengan kerangka. Kita mesti isi dengan jadwal. Nah, jadwal itu berguna nanti pada saat kita melewati usia rata-rata itu. Biasanya kalau orang melewati 60 tahun biasanya pikun. Biasanya sangat lemah, haram. Haram artinya sudah sangat tua. Ketika orang sudah sangat tua, maka ingatannya berkurang, kesehatannya berkurang, ingatannya berkurang. Nah, ketika ingatan kognitifnya itu berkurang, maka yang membantu dia adalah ingatan psikomotorik. Ingatan psikomotorik. Ingatan psikomotorik itulah yang membantu dia untuk menjalani hidupnya, menjalani salat, menjalani zikir, menjalani yang lain. Nah, ketika dia terbiasa sejak kecil, sejak usia 4 tahun, balik 6 tahun, dan seterusnya 10 tahun, dan seterusnya 20 tahun, dia terbiasa sampai usia 60 tahun itu dia terbiasa melaksanakan salat pada waktunya, maka ketika dia melewati usia 60 tahun itu, maka kemungkinan besar dia akan tetap juga mengikuti jadwal-jadwal itu, jadwal-jadwal salat itu. Jadi kalau dia pada saat muda, pada saat dewasa, atau pada saat sebelum 60 tahun dia rutin melaksanakan salat, maka ketika dia melewati 60 tahun itu, dia juga kemungkinan besar, berpeluang besar, berpotensi besar untuk juga mengikuti jadwal-jadwal itu. Karena kognitifnya sudah berkurang, ingatannya sudah berkurang, maka dia dibantu oleh ingatan psikomotorik yang dipola atau dibentuk oleh kebiasaannya, jadwal-jadwalnya dia salat sebelum usia itu. Jadi nikmat-nikmat itu, nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, itu harus terus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isilah waktu kita itu dengan sikap syukur, dengan sikap sabar, dengan sikap-sikap yang lain yang mulia. Kita isi dengan ibadah. Ibadah itu adalah profesi kita. Profesi. Ibadah itu dalam bahasa Arab adalah wazan fi'ala. Wazan fi'ala itu diantaranya bermakna profesi. Ibadah artinya profesi sebagai hamba. Profesi kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi dengan ibadah. Kita isi dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Kita isi dengan salawat, kita isi dengan salat sunat, kita isi dengan berwudu, kita isi dengan silaturahmi, kita isi dengan zakat, dan seterusnya sesuai kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita isi juga dengan imarah, kita isi juga dengan memajukan kebudayaan, memajukan peradaban, gedung-gedung, peralatan kita beribadah, peralatan kita berilmu, berpendidikan, peralatan kita atau bangunan-bangunan kita salat, sekolah, jalanan, dan lain-lain sebagainya, rumah kita perbaiki. Itu adalah bagian dari imarah. Wa ansya'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang telah menciptakan engkau dari tanah, di bumi, dan meminta atau mengarahkan kamu semuanya, wahai umat manusia, untuk memakmurkan atau membangun peradaban di bumi itu. Kita isi juga dengan tazkiyatun nafs, kita isi dengan akhlak, kita isi dengan suluk, kita isi dengan tasawuf, ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akhirnya kesimpulan dari khutbah kami yang sederhana adalah, pertama, bahwa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat waktu yang diberikan kepada kita, porsi waktu yang diberikan kepada kita, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Yang kedua, dengan membangun peradaban, dan yang ketiga, tazkiyatun nafs. Ad'ullaha wa antum muqinun bil ijabah.